Saya ingin mengajukan sebuah tesis terkait dengan bagaimana kita memahami pemikiran filsafat seorang Rocky Gerung. Tesis itu ingin saya ajukan untuk meminta tanggapan kritis kita. Saya ingin mengatakan bahwa level berpikir filsafat seorang Rocky Gerung adalah level seorang yang baru menjadi pembelajar filsafat. Ia belum bisa disebut sebagai pengajar filsafat. Mengapa? Karena genre pemikiran filsafat yang dihidupi oleh seorang Rocky Gerung adalah pemikiran filsafat yang menempatkan orang lain itu sebagai saingan yang harus ditaklukkan, yang harus dikalahkan dengan sederetan argumentasi yang dianggap mapan, rasional, argumentatif, dan menaklukkan lawan bicara. Sementara itu, seorang pengajar filsafat adalah seorang yang menghidupi pemikiran filsafatnya itu sebagai bagian dari apa yang saya sering katakan upaya menemukan pemahaman diri yang baru, self-understanding atau self-consciousness untuk memperbaiki relasi kita terhadap orang di sekitar kita. Bagaimanakah tesis ini kita akan buktikan dalam paparan saya berikut. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang pemikiran filsafat yang dipakai untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, sebelum lebih jauh saya mengulas tesis yang saya ajukan tentang Rocky Gerung sebagai seorang pembelajar filsafat. Ia bukan pengajar filsafat. Izinkan saya untuk membagi informasi lewat buku yang ada di tangan saya. Buku ini judulnya Being and Nothingness, Essay on Phenomenological Ontology. Buku ini ditulis oleh seorang filsuf Prancis yang sangat terkenal, namanya Jean-Paul Sartre. Mengapa Jean-Paul Sartre penting untuk kita ulas dalam catatan awal ini? Oleh karena Jean-Paul Sartre itu adalah seorang yang pada awalnya dikenal sebagai seorang demonstran jalanan. Ia sering kali terlibat dalam gerakan-gerakan sosial untuk mempertanyakan kemapanan dari kekuasaan atau rezim politik yang sedang berkuasa. Ia tak jarang turun ke jalanan untuk menyuarakan suara profetiknya, mempertanyakan berbagai macam hal yang di matanya dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kaidah kehidupan yang normal yang dibangun oleh kesepakatan-kesepakatan yang disebut dengan kontrak sosial, di mana rezim yang berkuasa itu seharusnya hidup untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Jadi, Jean-Paul Sartre adalah orang yang garang berada di depan. Ia menawarkan gagasan-gagasan yang sangat menyalak dan keras untuk mempertanyakan otoritas yang seringkali menyembunyikan kesadaran palsu, menyembunyikan kepentingan demi mempertahankan status quo kekuasaan yang mapan tersebut. Tetapi teman-teman, Sartre juga dikenal sebagai seorang filsuf. Pemikiran filsafatnya juga tidak lepas dari pengalamannya sebagai seorang demonstran jalanan. Ia memperkenalkan satu pandangan pemikiran filsafat, misalnya ketika ia berkata, orang lain adalah neraka.
Ketika kita mendengar statement orang lain adalah neraka, maka kita langsung bisa membayangkan bagaimana kita menanggapi kehadiran orang lain yang ada di sekitar kita. Kita selalu membayangkan orang lain itu sebagai saingan. Bahkan kehadiran orang lain itu sebagai ancaman. Sehingga relasiku terhadap orang lain adalah relasi yang penuh dengan kecurigaan. Orang lain adalah neraka yang adalah ancaman bagi diriku dan kehadiranku di tengah-tengah konteks yang aku hidupi. Karena itu, aku menanggapi orang lain itu dengan sikap konfrontatif, menyerang, dan bila perlu menaklukkan dengan cara-cara yang sebaiknya aku ingin lakukan pada orang itu. Makanya kita bisa membayangkan bagaimana konflik perang itu kemudian menjadi terjemahan paling jelas dari statement dalam filsafat seorang Jean-Paul Sartre memposisikan orang lain itu sebagai neraka yang harus aku taklukkan, aku kalahkan, aku perangi, bahkan aku habisi kehidupannya. Nah, teman-teman, dalam konteks seperti itu, saya ingin kemudian membawa kita mendiskusikan apa yang kita lihat dalam fenomena sosial politik kebudayaan Indonesia pada akhir-akhir ini. Saya ingin masih mengajak kita berdiskusi di seputar bagaimana kita memberi tanggapan kritis terhadap seorang Rocky Gerung. Apakah pemikiran filsafat Rocky Gerung itu memang menunjukkan kualitas dan level seorang Rocky Gerung yang sering dikatakan sebagai orang yang levelnya adalah pengajar filsafat? Atau kita harus mengatakan ia sebetulnya adalah orang yang sedang belajar filsafat, atau ia adalah pembelajar filsafat? Jika catatan ini benar dan bisa kita terima, maka sebetulnya wajar bagaimana seorang Rocky Gerung memiliki sepak terjang yang sangat keras dalam rangka menempatkan orang lain itu sebagai lawan yang harus dikalahkan dan ditaklukkan. Orang lain diantisipasi dengan menekan orang lain itu melalui serangkaian artikulasi kata-kata yang menindas mereka sebagai orang yang tidak rasional, tidak argumentatif, karena itu bodoh dan karena itu dungu. Itu adalah model-model diskusi dari orang yang masih belajar filsafat. Sebaliknya, kalau kita mau buka tradisi pemikiran filsafat, maka orang yang berstatus pembelajar terbuka kemungkinan untuk suatu saat menjadi pengajar filsafat. Seorang yang disebut pengajar filsafat adalah orang yang menghidupi pemikiran filsafat itu menjadi tindakan filsafat. Tindakan filsafat artinya orang menempatkan lawan bicara, kalau bisa kita gunakan lawan, tapi sebaiknya kawan bicara, itu sebagai mitra yang sejajar, yang setara, di mana kita bisa menggali kebenaran dari orang-orang yang kita ajak bicara. Kita tidak pernah bicara mendominasi, apalagi menggurui. Dan karena itu kita selalu mengatakan orang lain itu dalam rangka kita menebar persahabatan, orang lain adalah kawan dan sahabat yang kita mau ajak menemukan kebenaran yang kita ingin tuju. Karena kebenaran itu tidak pernah datang dari satu perspektif. Kebenaran itu selalu datang dari perspektif yang kaya. Perspektif yang kaya itu memastikan bahwa kebenaran itu bersifat relasional. Relasional artinya aku dan kamu, aku dan orang lain sama-sama mengonstruksi kebenaran. Karena itu teman-teman, kita perlu mendudukkan persoalan ini secara kritis agar kita memiliki perspektif yang kaya dan tidak selalu membayangkan bahwa berpikir dan bertindak filsafat itu berarti
membayangkan pemikiran filsafat diterjemahkan dengan satu model saja. Tetapi pemikiran filsafat itu melahirkan banyak kemungkinan untuk kita masuki, dan karena itu kita menemukan cara-cara terbaik, alternatif berpikir dan bertindak yang membuat kita menjadi orang yang bisa menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Tanpa sikap penghargaan yang setara dengan orang lain, maka mungkin kita tidak mungkin menemukan kebenaran yang kita ingin capai, yang kita ingin temukan. Karena itu teman-teman, mari kita memasuki proses diskusi dialog deliberatif yang kaya, dan kita memastikan siapapun yang menjadi mitra kita berdialog itu adalah mitra yang setara, dan kita bertanggung jawab atas hidup orang lain. Gambaran pemikiran Jean-Paul Sartre yang saya kutip tadi, semoga saja tidak menjadi bagian dari yang dihayati, yang dihidupi, dari pengetahuan dasar seorang yang baru belajar seperti Rocky Gerung. Kita harus menempatkan bahwa seorang Rocky Gerung harusnya sudah bergerak menjadi pengajar filsafat. Karena dia adalah pengajar filsafat, maka dia adalah guru bangsa. Dan sebagai guru bangsa, maka ia dipanggil sebagai panggilan yang murni untuk mengajar siapapun, sebagai bagian dalam rangka mencerdaskan kehidupan semua orang, masyarakat publik yang luas, yang seringkali hanya membaca fenomena dari satu perspektif saja. Mari kita tawarkan perspektif-perspektif yang kaya, yang membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang juga cerdas, dan karena itu menghidupi kehidupan yang cerdas lewat relasi-relasi yang terbuka dengan siapa saja. Pengalaman Jean-Paul Sartre dalam bukunya Being and Nothingness ini, yang saya katakan tadi, ia mengeluarkan statement orang lain adalah neraka, itu adalah tantangan terbesar dalam pemikiran filsafat. Seringkali tanpa sadar kita menjadikan diri kita sebagai yang utama dalam rangka mendominasi orang lain, seolah kebenaran hanya bersumber dari kita saja. Kita ingin memerdekakan wacana. Cara memerdekakan wacana adalah dengan kita menawarkan pemikiran-pemikiran konstruktif dalam rangka memperbaiki hidup yang semakin baik. Rocky Gerung kita butuhkan sebagai orang yang mengajar kita. Sekali lagi, ya, harapannya adalah bahwa Rocky Gerung akan bergerak dari pembelajar filsafat, ia akhirnya menjadi pengajar filsafat, guru bangsa, guru kita semua tentang filsafat pemberontakan, memberontak dari kemapanan berpikir, memberontak dari rezim kekuasaan yang seringkali punya kepentingan untuk memastikan kekuasaannya tidak tergoyahkan dengan berbagai macam cara. Kita berhutang pada seorang Rocky Gerung dan mengucapkan terima kasih oleh karena jasa yang diberikan oleh Rocky Gerung. Tapi kita juga punya kepentingan besar bahwa Rocky Gerung menjadi seorang guru bangsa milik kita semua yang menawarkan alternatif berpikir, menyampaikan pesan-pesan yang baik, tapi dengan cara-cara yang konstruktif, dan itu adalah bagian dari self-understanding, self-consciousness sebagai puncak dari berpikir dan bertindak filsafati.